Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan mereview hasil pertandingan yang berlangsung di Stadion St. Mary, markasnya Southampton. The Reds Liverpool terus berlari dengan kencang, tidak mau menyerah, dan memberikan tekanan terhadap pimpinan klasemen Manchester City dalam perburuan gelar juara di IPL musim ini. Kemenangan 2-1 yang diraih pasukan Jurgen Klopp di St. Mary menandaskan bahwa Liverpool memang tim yang sangat tangguh, tim yang kuat pada musim ini. Mereka bisa mendapatkan kemenangan tandang mereka yang ke-13 dari 19 pertandingan tandang mereka pada musim ini. Sebuah pencapaian yang luar biasa dilakukan oleh The Reds. Dan apa yang mereka buat itu mengingatkan dalam catatan sejarah mereka pada 1904-1905. Mereka melakukan hal yang demikian. Juga terjadi pada 2008-2009 sampai pada 2018 dan 2019 dengan pencapaian-pencapaian yang dibuat oleh Liverpool dalam soal tandang. Dengan kemenangan atas Soton, sekarang selisih poin dari Liverpool dan City terpaut 1 ketika sebelumnya ada 4 poin. Pertandingan sama, 37-37, sehingga laga terakhir pada pekan ke-38 pada 22 Mei akan datang menjadi sesuatu yang sangat ditunggu, dan ini menegangkan karena memaksa City untuk harus menang melawan Aston Villa di Etihad. Imbang akan berbahaya. Mereka tidak akan mungkin menjadi juara di saat Liverpool pada pertandingan yang sama pada 22 Mei akan datang akan menjamu Wolves di Anfield. Saya rasa ini akan menjadi makanan bagi Liverpool, walaupun Wolves ini tim yang baik, tetapi sulit bagi Wolves untuk selalu datang ke Anfield di mana mereka bisa mencetak kemenangan. Untuk mencari imbang pun terasa sangat berat bagi Wolves. Dan ini karena Wolves sudah tidak ada kepentingan lagi kecuali Liverpool yang berharap City tergelincir di Etihad. Liverpool pasti akan habis-habisan untuk mendapatkan 3 poin. Karena dengan 3 poin ini akan terus memberikan asa, memberikan harapan bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan untuk bisa berpacu meraih gelar juara pada musim ini. Kubu City menarik nafas yang dalam-dalam ketika melihat bahwa hasil di St. Mary itu menjadi milik bagi si merah, The Reds. Padahal sejak menit ke-13, harapan bagi City, kubu City untuk melihat Liverpool tergelincir ini sangat besar. Diawali dengan gol dari Nathan Redmond ketika dia melakukan cut inside, bekerja sama juga dengan pemain Soton lainnya, Nathan Tella, dan menggetarkan jala dari Alisson Becker. 1-0 ini membuat pasti bagi Jurgen Klopp agak terkejut karena dia tidak ingin tentunya melihat gawang dari Liverpool tertembus. Tetapi Liverpool adalah Liverpool, tim yang selalu tidak pernah untuk mereka merasa bahwa pertandingan sudah selesai sebelum 90 menit dan ditambah dengan injury time, mungkin ada beberapa menit. Ketika ini masih 13 menit, Liverpool akan biasa-biasa saja kalau saya bisa melihat. Karena masih begitu panjang. Mereka pasti bisa mendapatkan gol balasan dan bisa memenangkan pertandingan. Jangankan dengan menit ke-13 yang dibuat oleh Redmond. Mungkin teman-teman masih ingat, Anda masih tahu, 11 Mei yang lalu ketika mereka ke Villa Park di Birmingham menghadapi tim asuhan Steven Gerrard, Aston Villa. Liverpool itu bahkan sudah tertinggal ketika itu jarum jam menunjukkan baru 3 menit. Aston Villa langsung unggul lewat sepakan dari pemain Douglas Luiz. Dan apa yang dilakukan oleh Liverpool? Joe Matip merespon itu hanya 3 menit kemudian. Di menit ke-6 dia menyamakan kedudukan 1-1 melawan Aston Villa. Dan kegembiraan Aston Villa hanya sesaat, sehingga Liverpool bisa meredam ini sebelum Sadio Mane datang di menit ke-65 dan memastikan kemenangan bagi The Reds untuk meraih 3 poin di markas
Aston Villa. Dan ini yang mereka lakukan. Lagi-lagi kita bisa melihat kalau Matip bisa menyamakan kedudukan di Villa Park, Matip saat ini menjadi penentu kemenangan bagi Liverpool. Diawali tentunya dengan gol balasan di menit ke-27 dari pemain asal Jepang Takumi Minamino. Ini ditampilkan langsung starter, di mana Klopp banyak menyimpan pemain-pemain Liverpool untuk menjaga kebugaran dan juga pemulihan dari pemain-pemain yang bermasalah cedera ringan sebelum tampil di final UCL menghadapi Madrid di Stade France. Minamino dimainkan dan ini menjadi starter tentunya yang mengesankan karena ia lebih banyak diparkir dalam 2 tahun terakhir pemain ini, sehingga dia termotivasi. Karena kita tahu Minamino ini bagus bermain di turnamen-turnamen seperti Carabao Cup, dia mencetak 4 gol di sana, kemudian di Piala FA juga ada 2-3 gol yang disumbangkan oleh Minamino. Sayang dia tidak bisa mendapatkan tempat utama ketika tampil baik di final Carabao maupun di final Piala FA. Namun sebelum Liverpool menuju ke babak final dan menjadi juara, Minamino salah satu pemain yang paling penting di dalam selalu memberikan gol-gol dan membawa Liverpool bisa memenangkan pertandingan. Sekarang dia dimainkan. Ada perubahan banyak yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Kecuali di bawah Mister, dia masih bisa menempatkan seorang Alisson Becker. Dia mengistirahatkan Trent dan memasukkan Joe Gomez di sana. Pemain yang dua bermain di center back adalah tetap dengan Konate dan Joe Matip. Di kiri tidak ada Robo, yang diistirahatkan memang ada Tsimikas, pahlawan penalti di Piala FA saat mengalahkan Chelsea. Di tengah langsung dipimpin oleh pemain senior James Milner. Hendo ada tapi baru masuk di babak kedua. Tenaga Hendo memang disimpan di sini. Dia memainkan 2 anak muda, Curtis Jones dan Harvey Elliott. Tidak ada Thiago di sana, tidak ada Naby Keita, ya, yang mungkin hanya masuk di babak kedua. Dan kita lihat di garis depan tidak ada Luis Diaz, tidak ada Sadio Mane, dan tidak ada Mo Salah yang masih sedikit mengalami cedera. Di sana ada Takumi Minamino, ada Diogo Jota dan Bobby Firmino. Sebenarnya Bobby Firmino ini juga ikut membuat gol sebelum gol balasan dari Minamino. Di menit 18 tandukan Bobby masuk, tetapi dianulir karena hakim garis melihat bahwa Bobby terjebak dalam perangkap offside, dan itu juga disahkan oleh wasit Martin Atkinson. Namun kalau bisa melihat juga ke belakang sebelum Nathan Redmond bisa membuat gol di menit ke-13, sebenarnya itu ada pelanggaran dibuat di sini oleh pemain Soton. Tetapi tidak dilihat oleh Atkinson di sini. Dia tidak juga mengecek ke VAR atau melihat di pinggir lapangan kejadian ini, sehingga play on yang terjadi sampai berbuah gol dari Nathan Redmond. Memang ini sangat disayangkan oleh kubu Liverpool karena mestinya ini menjadi wewenang bagi Atkinson untuk melihat apa yang terjadi dengan pelanggaran. Namun oke bagi Liverpool, bagi Klopp, tetap pertandingan harus bisa berjalan dan mereka harus terus bisa bermain menekan lawan. Pressing yang sangat tinggi dilakukan oleh Liverpool dan memang ini menjadi milik Liverpool di St. Mary. Mereka bisa mencapai 71% penguasaan bola. Soton hanya 29%. Ini jauh sekali. Kalau bisa kita lihat di sini. Kita coba lihat dengan perpindahan bola. Passing dilakukan, sentuhan pemain-pemain Liverpool dari 11 pemain yang ditampilkan Klopp. Itu mencapai 734 kali. Mereka perpindahan bola yang sangat baik. Sentuhan mereka, passing mereka untuk menguasai, mendominasi jalannya pertandingan. Bagaimana dengan Soton? Hanya 300 sentuhan yang dibuat oleh Ward-Prowse dan kawan-kawan sepanjang laga. Jadi ini perbedaan ini jauh sekali. Ada 400 lebih sentuhan perbedaannya, bisa dibayangkan. Begitu tingginya penguasaan bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Liverpool. Di mana tuan rumah memang hanya lebih banyak bertahan untuk bisa melakukan counter attack. Karena itu yang cuma bisa dilakukan oleh Soton. Tidak mampu untuk bisa berkembang, untuk bisa memberikan perlawanan terhadap Liverpool, itu jauh. Mereka hanya 4 kali menembak dalam 90 menit. Bayangkan sebagai tuan rumah hanya 4 kali menembak dan 2 on target. 1 menghasilkan gol. Liverpool 24 kali membombardir gawang Alex McCarthy, penjaga gawang dari Soton. 5 diantaranya on target. Mestinya 5 gol yang tercipta di gawang Soton, tapi hanya 2 yang membuahkan hasil lewat Minamino dan Joe Matip. Kita lihat dalam ukuran operan bola
suksesnya Liverpool bermain dengan operan bola ya, secara keseluruhan itu mencapai tinggi sekali, hampir 90%. Sementara tuan rumah tuh di bawah 80. Jadi memang wajar ini menjadi milik bagi Liverpool. Keterlaluan kalau Liverpool itu kalah. Padahal Liverpool bermain dengan, kalau boleh bilang di sini, adalah pemain-pemain yang ada lebih banyak duduk di bench. Pemain-pemain lapis kedua. Kecuali Alisson yang ada di sana. Joe Matip dan Konate yang saling bergantian menjadi pemain utama. Juga ada Diogo Jota. Tetapi sebagian besar, 7-8 pemain inti tidak bermain. Memang ini disimpan untuk final UCL. Semoga mereka dalam kondisi yang fit, yang bugar, sehingga bisa tampil maksimal menghadapi Real Madrid. Tapi sebelum ke Real Madrid, ini kemenangan yang secara tidak langsung memukul bagi Pep, yang berharap bahwa Soton bisa membuat kejutan sehingga mereka tidak perlu banyak berpikir di pertandingan terakhir melawan Aston Villa. Kalau Liverpool tergelincir kalah atau katakan imbang, mereka akan jauh lebih enak. Kalau sampai Liverpool kalah, gelar sudah bisa dipastikan oleh City dalam pertandingan selesai di Rabu dini hari. Tetapi tidak diberikan itu. Mereka, bagi Klopp, tidak boleh ada kata menyerah. Mereka terus akan bermain dengan sangat baik. Sampai titik darah penghabisan, Liverpool akan memberikan tekanan. Kalau dalam pertandingan terakhir, City bisa juara dan bisa memenangkan pertandingan, Liverpool juga menang, dan hanya selisih 1, tentunya Liverpool akan menerima ini dengan jiwa besar. Bahwa mereka sudah memberikan segalanya. Memberikan perlawanan, sengit. Hanya saja memang disayangkan ketika dalam upaya untuk meraih gelar, mereka bisa tertahan di Anfield saat dipaksa bermain 1-1 oleh Tottenham Hotspur. Inilah sedikit yang membuat mereka agak goyang, sehingga persaingan dengan City menjadi lebih melebar. Tapi kita tetap akan menanti, akan menunggu sampai pada pekan ke-38 nantinya, pada 22 Mei. Dan bagi Jurgen Klopp, kemenangan ini terasa sangat sensasional bagi karir kepelatihan dia. Sejak datang pada 2015-2016 dari Dortmund menggantikan Brendan Rodgers, dia memulai pada Oktober di 2015. Saat ini Liverpool di tangan Klopp sudah meraih 550 kemenangan dia. Luar biasa bagi seorang pelatih seperti Jurgen Klopp. Semoga ini terus akan berlanjut ya. Ketika ia sudah diperpanjang dari 2024 tadinya akan berakhir, ditambah 2 tahun lagi oleh manajemen, dan sampai 2026 pasti dia bisa mencapai bahkan sampai 1000 kemenangan, lebih dari 1000 kemenangan bersama dengan The Reds. Kalau melihat bagaimana The Reds ini sangat baik, sangat stabil, konsisten dari pertandingan ke pertandingan, dan ini menjadi musim terbaik yang pernah dilakukan oleh The Reds di kompetisi domestik dan juga di level Eropa, ketika mereka terus berada di atas dalam sebuah persaingan, meraih 2 gelar di domestik, Carabao atau Piala Liga dan Piala FA, terus bertarung sampai akhir di kompetisi IPL dan hadir di babak final UCL. Kita akan tunggu nantinya perkembangan ke depan di dalam perebutan gelar juara bersama dengan City, dan bagaimana upaya Liverpool bersama dengan Jurgen Klopp untuk meraih gelar ke-7 di UCL dalam pertarungan melawan Real Madrid di Stade de France. Sampai di sini pembahasan saya, review tentang apa yang terjadi di St. Mary dengan kemenangan Liverpool, dan saya harus membaca seperti janji saya nama-nama yang mendapatkan giveaway, mulai dari Piala FA Liverpool juara, komentar-komentar tentang Jurgen Klopp dalam konten video Bung Ropan, juga komentar-komentar lain ya tentang bagaimana Liverpool ini harus ke depan, hasil pertandingan-pertandingan yang baik juga dimainkan oleh The Reds, dan komentar tentang bagaimana City setelah ditahan oleh West Ham United. Dan inilah nama-nama yang Anda langsung bisa menghubungi saya, DM saja ke Inilah Ropan, alamat rumah Anda yang lengkap, kode pos dan nomor telepon Anda. Anda akan mendapatkan giveaway. Ini giveaway dari persembahan PT SK Prima Eva. Kaos-kaos seperti ini yang akan Anda dapatkan 2 buah kaos. Juga ada sendal-sendal ini, wah, Malibu. Kemudian ada sendal bisa Anda naik gunung ini, ya, persembahan dari Leones. Wah, ini keren-keren ini. Kalau Anda bisa melihat, ini ada juga saya perlihatkan kepada Anda nih. Ini Porto Black, wah, Porto 3.
Bagus-bagus, keren-keren dari persembahan Leones dan saya akan bacakan. Yang pertama Anda harus hubungkan adalah Ayah Esa, Mambo, ya, Mambo akun Mambo, kemudian Gendut 03, Gendut 03. Kemudian di sini ada Noni Alda, Desi Putri, Hendra Koswara, Syah Fadil Kurniawan, kemudian Ibnu Mukti, dan Nathaniel Lumban Gaul. Silakan nama-nama ini yang saya sebut menghubungi saya, DM saja ke Instagram saya. Inilah Ropan, sampai di sini pembahasan kita. Kita akan jumpa dalam next video. Ciao.